منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tiada ungkapan yang layak dan pantas untuk kita ucapkan di pertemuan kita di pagi hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selama ini kita telah diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dikaruniai berbagai keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, maka layak bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di hari ini pula kita mengakhiri kehidupan kita bersama dengan Ramadan. Sungguh perjalanan yang tidak terasa. Hari yang demi hari yang kita rasakan di bulan Ramadan begitu singkatnya. Menyapa kehidupan kita. Kita hari ini ditinggalkan oleh bulan yang berkah. Bulan yang penuh dengan kebaikan, di mana setiap orang menantikan kedatangannya. Terutama para salafus salih. Mereka menunggu Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika Allah Azza wa Jalla mempertemukan dengan bulan Ramadan, Ramadan meninggalkan dunia ini atau meninggalkan kaum muslimin, maka air mata kesedihan mulai menetes di mata-mata para sahabat dan kaum muslimin karena ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kebaikan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, mengapa air mata kaum muslimin menetes ditinggalkan oleh Ramadan? Karena semua manusia, semua kaum muslimin, semua yang hadir di mushola ini dan seluruh kaum muslimin yang telah melantunkan takbir kemenangan, kebahagiaan di hari ini tidak memahami dan mengetahui apakah umur kita akan sampai kepada Ramadan tahun depan. Itulah yang kata beliau, mengapa mereka selalu meneteskan air mata. Imam Al-Jauzi, beliau mengatakan, Tallahi, Tallahi, law qila li ahadil kubur, tamannau, latamannau yawman min Ramadan. Demi Allah kata beliau, seandainya penghuni-penghuni kuburan, orang yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini, masuk alam barzahnya, masuk alam kuburan, diberikan permintaan untuk bisa datang kembali ke dunia, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, pertemukan aku walaupun hanya sehari dengan Ramadan. Begitu luar biasanya Ramadan kebaikan di dalamnya, yang banyak kaum muslimin kemudian menyia-nyiakan kebaikan di dalamnya, sehingga enggak terasa kita ditinggalkan oleh Ramadan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mengapa Ramadan dinantikan oleh seluruh kaum muslimin, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah? Karena kita tidak akan pernah menemukan bulan sebaik Ramadan. Kita tidak akan pernah menemukan bulan di mana Allah Azza wa Jalla membuka seluruh pintu surganya selama sebulan penuh, dan tidak menutupnya kecuali awal atau satu Syawal muncul di bumi ini.
Dan Allah Azza wa Jalla menutup semua pintu-pintu neraka, membuka pintu maghfirah, itkum minan nar, jauhkan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan hanya ada sekali dalam kehidupan kita. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Dan kita hari ini telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Lihatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apakah kebaikan di bulan Ramadan yang kita kerjakan masih bisa kita lanjutkan, istiqomahkan di luar Ramadan? Semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Semua manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin sukses. Maka seringkali kita mendengarkan kalimat minal aidin wal faidin. Benar dan salahnya kalimat ini. Namun sering kita mengucapkan kalimat ini, dilantunkan, diucapkan baik lewat doa kita. Yang maknanya, jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menerima atau mengembalikan kita dalam kondisi suci dan menerima semua amal-amal ibadah kita. Kalimat ini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semua orang pengen sukses dan bahagia. Semua orang pengen sukses dan bahagia dengan ucapan yang sering kita ucapkan. Oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, apakah semua orang yang masuk bulan Ramadan diberikan hadiah bertemu dengan bulan Ramadan, dibuka semua pintu kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mendapatkan dan meraih kesuksesan? Apakah semua orang yang kerja di perkantoran kemudian bisa mendapatkan reward yang sama? Apakah semua karyawan bisa mendapatkan hadiah yang terbaik disiapkan oleh kantor kita? Allah menyiapkan hadiah terbaik bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang terbaik. Maka dengan inilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak semua karyawan yang kerja di kantor yang sama, atasan yang sama, berangkat sama, bisa mendapatkan reward yang sama. Tidak semua orang yang berangkat yang sama kemudian bisa meraih hadiah yang diberikan oleh kantor kita. Pasti akan dipilih siapa yang terbaik di antara karyawan-karyawan yang ada. Allah Azza wa Jalla memilih kita. Akan memilih kita siapakah hamba-hamba yang terbaik di bulan Ramadan, yang bersimpuh bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa yang dia kerjakan selama 11 bulan. Yang ingin bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, mencari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan untuk mendapatkan kebaikannya di bulan Ramadan. Maka jemaah kaum muslimin, siapakah orang yang berhak untuk bahagia hari ini? Siapakah orang yang paling berhak untuk bahagia mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapakah yang berhak mengucapkannya dan berbahagia? Apakah orang-orang yang kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru? Apakah mereka yang berhak kemudian berbahagia di hari ini? Lihatlah jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak untuk bahagia adalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla dan kebahagiaan. Yang pertama, orang yang berhak bahagia dan sukses hari ini adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, itulah orang yang paling berhak untuk bahagia dan sukses hari ini. Itulah orang yang sukses dan bahagia hari ini. Walaupun mereka tidak mengenakan baju yang baru, pakaian yang baru, sepatu yang baru, sendal yang baru, kendaraan yang baru, mobil yang baru. Bukan mereka cuma. Ternyata kata Allah Azza wa Jalla, orang yang berhak untuk sukses dan bahagia menyambut munculnya, datangnya bulan Syawal, setelah mereka berjuang selama sebulan penuh mereka berjuang, adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang berhak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa
siapapun orangnya, Allah tidak memandang kaya dan miskin, berada atau tidak, pejabat atau rakyat biasa. Yang dipandang oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah puasanya, kemudian dia berharap hanya balasan dari ibadah yang dia kerjakan dari Allah Azza wa Jalla, wahtisaban, hanya mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang selama bertahun-tahun dia kerjakan. Allah akan hapuskan dia minal aidin wal faidin. Dia akan kembali suci sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia tidak menanggung dosa siapapun. Begitu pula kata para ulama, orang yang diampuni dosanya oleh Allah mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dari puasanya, dari puasa yang dia kerjakan, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Yang kedua, jemaah, mengapa kita harus berusaha memaksimalkan Ramadan sebaik-baiknya sehingga Ramadan melewati kita hari ini? Karena kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dari ibadah salat kita, bukan hanya puasa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam, jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, berapa hari, berapa qiyam yang kita telah tinggalkan di bulan Ramadan? Berapa tarawih yang kita tidak pernah ikut tarawih bersama imam di masjid? Kalau kita pernah tidak mengikuti tarawih di masjid, ketahuilah jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang tidak pantas untuk bahagia. Karena qiyam yang kita kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan menghapuskan dosa-dosa sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ketika seorang hamba, orang yang beriman masuk di malam-malam terakhir, 10 terakhir Ramadan, kemudian dia mencari malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik dari 1000 bulan. Dia dapatkan di malam-malam itu untuk qiyamul lail, meninggalkan tidurnya, tempat tidurnya, berangkat ke masjid atau dia qiyam di rumahnya, ya, dia begadang, berzikir kepada Allah, dia salat, dia baca Quran, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai berdoa Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang qiyam, yang qiyamnya bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. 3 pahala kalau kita bisa meraihnya dengan baik, maka pantas bagi kita untuk bisa berbahagia karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, dosa itulah yang kemudian membuat membelenggu kita. Dosa itulah yang mengikat hati kita untuk tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa itulah yang kemudian mengikat kita menjadi manusia yang bermusuhan dengan saudaranya. Dosa itulah yang kemudian mendorong kita untuk iri kepada saudaranya. Dan dosa itulah yang membuat kita sering menggibahi saudara kita. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin." Raghima anfu rajulin. Celaka, tersungkur hidung seorang hamba. Tersungkur mencium tanah hidung seorang hamba. Penghinaan yang sangat besar. Rasulullah katakan, tersungkur mencium tanah hidung seorang hamba. Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan selesai meninggalkannya, atau kita meninggalkan Ramadan meninggalkan kita. Qabla an yaghfira lahu, dan ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qatadah, beliau mengatakan, "Man lam yufar lahu fi Ramadan." Barang siapa orang yang masuk bulan Ramadan selama sebulan penuh, dia puasa, dia qiyam,
dia baca Quran, dia sedekah dan lain sebagainya. Namun ibadah yang dia kerjakan tidak mendatangkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena kita belum bisa meninggalkan hal-hal yang merusak ibadah kita. Di antaranya apa jemaah? Di antaranya al-kadzib. Kita masih sering berdusta di bulan Ramadan. Kita sering berbohong di bulan Ramadan. Kita sering mencela di bulan Ramadan. Kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita. Menahan pandangan kita, pendengaran kita di bulan Ramadan. Menahan lisan kita di bulan Ramadan. Maka orang ini tidak bisa mendapatkan apapun dari Ramadan. Maka beliau mengatakan, Ibnu Qatadah mengatakan, man lam yufar lahu fi Ramadan. Barang siapa yang tidak terampuni dosanya di bulan Ramadan, yang sudah dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka, maghfirah muncul dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itkum nannar, jauh dari neraka, dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla, rahmatnya meliputi kita, masih belum terampuni. Maka Ramadan mana, bulan mana lagi yang kita cari untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla? Kemudian beliau meneruskan, falam yufar lahu fima siwah. Orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, maka di bulan lainnya pun mereka sulit untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, berkaitan yang merojab tentang orang-orang yang berhak berbahagia, yaitu orang yang diampun dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap pohon yang tidak bisa berbuah, padahal musimnya musim berbuah. Ramadan musimnya ketaatan. Ramadan tempatnya seorang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan tempatnya bukan tempatnya orang pelit. Maka orang yang masuk bulan Ramadan masih pelit juga, berarti tidak pantas untuk sampai Ramadan. Maka beliau mengatakan, pohon yang seharusnya dia musimnya berbuah, kemudian dia tidak berbuah di musim itu, maka pantas bagi pohon itu untuk ditebang, dijadikan kayu bakar. Maka seorang muslim yang tidak bisa beribadah, Ramadan datang kepadanya, layak bagi dia untuk dikatakan sebagaimana dikatakan nanti oleh Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah, azanallah. Poin yang terakhir. Siapakah orang yang berhak untuk bahagia dan sukses? Adalah orang yang amal ibadahnya diterima sama Allah. Orang yang amal ibadahnya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabadikan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Adapun orang-orang yang berbuat baik, dia puasa, dia qiyam, dia salat malam, dia baca Quran, bahkan qiyamnya mereka dari mulai Isya sampai menjelang sahur. Qiyamnya mereka dari mulai Isya sampai menjelang sahur, qiyam mereka. Berbeda dengan kita. Tidak sampai 1 jam kita sudah menggerutu. Tidak sampai 1 jam kita sudah menggerutu untuk qiyamul lail. Sedangkan para sahabat dari mulai Isya sampai menjelang sahur mereka berhenti salatnya. Apa kata beliau? Lihat ketika beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum, perbuatan ibadah mereka, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka beribadah menjadikan Ramadan terbaik buat mereka, semua ibadah dia kerjakan. Masyaallah, wajilat qulubuhum, akan tetapi hati mereka gelisah. Hati mereka gelisah. Bayangkan dengan kita coba. Seharusnya orang yang gelisah, yang tidak bisa tidur, adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa, bukan orang yang berbuat baik. Seharusnya orang yang hatinya gelisah adalah orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid.
Seharusnya orang yang gelisah hatinya adalah orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya orang yang gelisah adalah orang yang tidak pernah air mata tahajudnya tidak dapat terasa. Orang yang air mata qiyamnya tidak ada. Orang yang air mata qiraatul Qur'annya tidak ada. Itu seharusnya orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang gelisah hatinya. Namun mereka orang yang paling luar biasa ibadahnya. Bahkan qiyamnya saja dari mulai isya sampai menjelang sahur. Bacaan Quran mereka sehari bisa khatam jemaah. Mereka ibadahnya seperti ini. Tapi mereka kemudian takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hati mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka takutkan? Mereka, Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya wahai Rasulullah sallallahu." Apa yang mereka takutkan? Mengapa mereka menangis ketika mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ketahuilah mereka menangis karena mereka takut amal ibadahnya enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Itulah para salaf. Itulah para salaf. Jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketahuilah jemaah, apapun yang antum miliki hari ini, wallahi tidak akan antum bawa pulang masuk alam kubur. Silahkan antum tertawa. Silahkan antum terbahak-bahak. Wallahi antum akan tersungkur ke tanah. Dan tidak ada yang bisa nolong kita. Bahkan anak kita nggak bisa nolong kita. Silahkan anda bahagia di dunia. Wallahi tersungkur ke tanah, antum tidak akan bisa berkata. Tidak ada yang bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, Munkar dan Nakir di kuburan, kecuali amal ibadah kita. Anda boleh bahagia. Anda boleh makan di mana-mana. Anda boleh mencela orang lain. Tapi ketahuilah, Anda masuk alam barzah, Anda akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau itu pertanyaannya, apa yang perlu siapkan? Amal soleh kita. Amal soleh kita. Inilah kekhawatiran yang muncul pada para sahabat, para ulama-ulama yang takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka masuk alam barzah. Mengapa mereka selalu menangis? Annahum ila rabbihim rajiun, karena mereka paham mereka akan kembali kepada Allah. Masuk alam barzah tidak ada helai kain pun yang menempel kecuali kain kafan. Dan tidak ada yang menemani satupun di antara keluarga kita kecuali amal saleh yang menemani kita. Ketahuilah, sehebat apapun antum, pejabat apapun antum, kaya sebagaimana kaya antum, wallahi harta antum nggak akan masuk alam kubur. Bahkan kain kafan sumbangan dari masjid, semua warga menyumbang antum, walaupun antum kayanya bagaimana. Wallahi ketahuilah. Inilah yang kemudian membuat kita harus paham bahwasanya amal soleh merupakan puncak kebahagiaan dan kesuksesan seorang. Kalau seseorang di bulan Ramadan, bulannya kebaikan, masih nggak diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla, bulan yang mana lagi untuk kita mencapai puncak dari amal soleh kita. Lihatlah, kita tutup dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun Ka'bah, untuk memperbaiki Ka'bah, maka beliau kerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Selesai mereka bekerja, kemudian mereka tidak mengatakan alhamdulillah, tidak. Apa yang mereka panjatkan? Doa yang sangat masyhur, yang sangat terkenal sekali. Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun Ka'bah, dikerjakan dengan baik dikerjakannya, maka bukan mereka bangga dengan kerjaannya, tapi mereka takut, bahkan minta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima semua pekerjaannya. Karena perkara yang terberat dari ibadah yang kita kerjakan bukan puasanya, bukan qiyamnya, bukan bacaan Qur'annya, bukan zikir kita, akan tetapi bagaimana Allah menerima amal ibadah kita. Ini paling berat. Ya. Sebagaimana seorang suami diakui oleh istrinya, seorang istri diakui oleh suaminya, seorang anak diakui oleh bapaknya. Itu perkara yang paling berat. Perkara yang paling berat.
Jangan-jangan selama ini hanya pengakuan palsu yang muncul pada diri suami dan istri kita. Sehingga kalau kita seorang anak mengakui bapaknya, ibunya, namun ketika kita sakit dibiarkan begitu saja, berarti dia tidak mengakui kedua orang tuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Dan kita menjadi peraih pemenang yang terbaik, the winner dari Ramadan ini, di tahun ini. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan dan kita menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.